Dari memang marak si pertama berulu arah orang yang kalis dia ditambah dalam doa orang saleh, maka apakah dia berlawanan kanca sabda Rasul awaladin salihin yada'ulahu min ba'di, padahal dia sendiri dia sembahyang misalnya. Memang dalam pandang secara zahirnya dia berlawanan, tetap ia ngalagu kembali kepada rahmatullah. Jadi si pandang dulu adalah bumbe tante endengannya mendapatkan rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Lamun tak antelang doa jamaah, tidak mungkin, pasti tidak mungkin, tidak mungkin doa langsung. Jadi rahmat Allah lah endengan dulu, sehingga lo rahmat Allah ini jadi dasar kita untuk berketon. Kemudian si kedua wakaf. Wakaf itu pasti adalah lamun menurut Imam Syafi'i dia kanggo alih fungsi, dia kanggo alih lokasi, dia kanggo alih fungsi maupun alih lokasi. Dalam itu bertaklidlah terhadap Imam lain, karena lain Umar bin Khattab di sebuah waktu menjadikan tanah wakaf masjid untuk jadi pakan, karena masalah tanah. Sehingga kalau wakaf itu jadi hak Allah. Dia kanggo memang dengan si berwakaf seringkali kadang kajak untuk berunding untuk datang ini dia udah hak sebenarnya lamun berwakaf, kecuali lamun wakafnya wakaf ada peparani mungkatiul awail, mungkatiul lawasit, ada mungkatiul. Jadi dalam nazir hak Allah dan ketinggal nazir adalah berunding untuk merubah fungsi daripada tanah wakafnya apapun kebetulan salah sepakat misalnya nazir kaca masyarakat berarti beralih kepada Imam Hanafi. Dalam Imam Syafi'i jadi itu kan, lamun Imam Hanafi beralih, lamun Imam Hanafi kan memandang bahwa manfaatnya mungkin lebih besar daripada isi riwayat syarat. Karena boleh jadi manfaat langan itu lebih baik daripada manfaat masjid. Lamun masjid misalkan hanya untuk dengan si beriman beramal saleh si kagum duit, lamun langan dengan kafir pun kagum, dengan memaling segala macam, karena dia lebih baik manfaat. Tapi kadang-kadangnya seringkali kan menimbulkan sengketa. Ya orang cuma dengan melempar bau ini dengan melempar tua. Ini terjadi. Kalau dari segi manfaat lebih baik manfaat pekan daripada manfaat masjid atau daripada manfaat langan. Nabi. Sudah bernyala jam dulu bersih dari masjid itu. Saya tinggal wahyu ada itu. Sabar. Bisa. Ya. Bisa lagi tu. Iya. Memang kita tandang ini. Assalamualaikum. Nanti kawan. Pikiran kan? Salam. Itu ngaji malik lian, jauh. Gaji di guru-guru. Salam dia saja. Salam dia. Mudah-mudahan. Bila mau nyala doang. Salam dia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang akhir-akhir ini tanya juga kepada beberapa orang yang tidak mau tunjuk ke pemimpin, dalam ini ke presiden, selaku pemimpin negara. Beberapa orang ya ada kepala bagian. Yang indek bu presiden bagus nih. Dikatu Jokowi dari datu. Dan banyak nih guru-guru juga banyak dia tidak mengakui Jokowi jadi pemimpin. Yang bilang kenapa begitu? Nah, kita kan harus taat pada pemimpin. Ini hukumnya Nabi nih gitu. Banyak orang yang tidak taat ke pemimpin. Nah, sehingga yang bilang pada mereka, inilah yang membuat banyak bencana ini, banyak melanggar aturan. Melanggar aturan Allah Ta'ala, karena barang siapa yang lari dari pemimpin maka di akhirat
bisa beragama, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mati tanpa jahiliyah. Tidak mengakui, sampai foto presiden tidak ada di kantornya, di ruangan wakil presiden itu, dia tidak akui gitu. Yang salah aja mau bilang kafir, tapi salah aja tak, karena sudah salah betul itu dalam pikiran dia. Karena Pak Presiden tidak dianggap selaku pemimpin. Yang pertama, hukumnya Nabi jika orang-orang seperti itu apa sudah lari dari Islam atau bagaimana? Yang kedua, banyak kata-kata mabuk agama. Ya, sadar ya memang iya juga sih, banyak juga mabuk agama orang-orang. Apa sebab? Heboh kemarin ketika Syekh Ali Jabir itu meninggal. Sholat gaib di mana-mana. Tapi sementara beberapa Habib yang wafat tidak dihebohkan untuk sholat gaib. Sementara Habib ini menurut yang pikirannya ini yang lebih utama deh sebenarnya, karena zuriat Rasulullah. Tapi kenapa ketika Syekh Ali Jabir yang notabene tidak Habib, banyak orang yang berbondong-bondong untuk sholat gaib. Walaupun yang terkenal, tapi banyak juga seperti Habib Asgar, Habib Ali, itu kan ulama-ulama dan Habib meninggal tapi tidak ada sholat gaib gitu. Ini fenomena Nabi ini kira-kira. Memang di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sangat menekankan untuk taat kepada pemimpin, bahwa walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia kafir sekalipun, yang ditaatilah kepemimpinannya, bukan pribadinya. Sehingga banyak hadis-hadis menjelaskan tentang hal ini, bahkan dalam Al-Quran, kecuali lamun dia mampu untuk melakukan, berarti ada merupakan suatu maf'ul. Nah, di saat kita mampu hanya dengan alasan dari pandangan sebelah misalnya, tidak mengetahui secara detail tentang hakikat peraturan daripada suatu, maka dengan isi dia taat, berarti lawan daripada taat adalah ingkar, lawan daripada taat adalah fasik. Jadi taat kepada pemimpin hukumnya wajib. Nah, kecuali lamun penyakit nabi maksiat. Dari buku tulis dia selesai kemarin, apakah khilafah itu suatu ambisi atau solusi? Nah, tentang terurai cuma banyak masalah taat kepada pemimpinan. Jadi paling tidak mendapat gambaran lah tentang khilafah, termasuk tentang taat kepada pemimpin. Jadi kesimpulannya bahwa taat kepada pemimpin wajib selama dia tidak mengajak kita berbuat maksiat. Secara dari at-ta'atul la ta'ata li makhlukin fi masyatil khaliq. Makhluk apapun dengan sifatnya, apalagi pemimpin. Pemimpin ini kan ada pemimpin formal, ada pemimpin non formal. Apalagi pemimpin formal, apabila pemimpin formal disahkan oleh perundang-undangan, maka dia termasuk dasar jadi pemimpin. Maka apabila terjadi misalnya orang membangkang terhadap sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin yang disahkan, itu paling bogat. Orang bogat wajib diperangi. Orang bogat wajib diperangi. Artinya berperang melawan orang bogat itu, orang yang memerangi orang bogat termasuk syahid. Dan sementara dan si bogat sendiri mati pada orang mati sesatnya karena di bogat. Di para bogat adalah orang yang menentang pemerintahan yang sah, pemerintahan yang sah. Jadi kadang-kadang memang sebagian daripada rakyat Indonesia lah memandang dari segi politik, karena lawan politik yang ternyata terpilih, kemudian si politik sendiri terpilih, dia sih membuatkan emosi. Nah, justru emosi inilah yang harus dipangkas dengan adanya cara mangkir itu adalah menjadi petarung yang gentle. Artinya harus siap menerima sebuah kekalahan dan menerima sebuah kemenangan. Nah, justru ketidaksiapan dalam menerima kekalahan adalah yang menyebabkan terjadinya pembangkangan terhadap pemerintahan yang disahkan. Dengan demikian, Indonesia walaupun di negara
syar'i lagu sebenarnya sudah 95% dilaksanakan syariah. Coba merari teratur, berhaji teratur, puasa teratur, berzakat pun teratur, selaku teratur. Bahkan melebihi pengaturan di negara-negara Islam. Nah, apabila terjadi sekelompok masyarakat, suatu komunitas misalnya tidak mau mentaati sebuah pemimpin yang disahkan, itu termasuk dengan bogat. Cuma kadang-kadang bogat ini masih bro, aku diri sebagai bogat, justru aku diri sebagai mujahid, mujahid maksudnya. Nah, di dalam apakah khilafah itu adalah suatu solusi ataupun ambisi, ya tentu jemaah banyak masalah khilafah. Kemudian tentang mampu agama, yang mampu agama ini adalah maksudnya orang yang terlalu semangat beragama tidak didasari oleh ilmu agama, tidak didasari oleh agama. Nah, adapun fenomena misalnya mensalati jenazah dengan jumlah yang banyak ataupun di mana-mana ada, ya memang keberuntungannya terhadap orang tersebut. Artinya dengan isi sholat salati maksudnya. Salati. Nah, terlepas daripada maka lainan di Amarantan Al-Jabir misalnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu nasib daripada orang-orang tertentu. Dan mungkin juga Allah Subhanahu wa taala memandang orang yang tidak disalati oleh banyak orang itu adalah memiliki keistimewaan sendiri. Nah, jadi artinya kita pandang husnuzon lah. Baik yang disalati oleh orang banyak ataupun yang disalati orang sedikit, kepada husnuzon. Boleh jadi masih belum di darat dengan nyalatinya, lalu ternyata malaikat tanpa kita ketahui marantan kisah sopo dengan si jahat lalu di zaman Bani Israel itu yang eros entang mayatna sampai tempur hali TPS tempat buangan sampah terakhir adik Nabi Musa suruh pita lu nyano kekasihku. Jadi ternyata waliullah di darat dengan gemesan, dan inilah ibarat jadi husnuzon dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke fraksi DPR PDI kan ini vaksin kan vaksin karena melihat dampak vaksin edukasi termasuk presiden ke malam sementara masyarakat resah termasuk anak-anak SD dari bersekolah sekolah harap dengan sekolah sekolah orang macet banyaknya karena kan termasuk meresahkan. Kedua masalah gempa ini batu-batu itu lewat WA ini terjadi gempa 8,8 skala antara Bali dan NTB dari tapi sangat meresahkan juga, bahkan yang termasuk orang paling koma langsung rumah yang kemarin waktu gempa 7,0. Apakah hal semacam itu kita terima apa ada atau takut Lamun masalah vaksin, apabila merupakan suatu keputusan negara wajib kita ikuti, apalagi didukung oleh fatwa majelis ulama, wajib kita ikuti. Cuma secara pribadi apakah mau terima atau tidak tergantung daripada pribadi. Adapun lamun merupakan suatu peraturan negara, apalagi sudah disahkan oleh MUI, pandang zahirnya lah, pandang zahir. Karena kita kadang-kadang terpengaruh oleh isu yang tidak jelas asal usul, tidak jelas asal usul melalui YouTube, lalu ikut terpengaruh. Ia sih menimbulkan keresahan. Adapun apabila husnuzon, apa yang ditetapkan oleh alaikum bisawadil a'zam, selamat loh. Sementara kan ini kan isu-isu yang tidak jelas asal usulnya, ia sih menimbulkan keresahan. Justru orang-orang arif dan bijaksana harus mengikuti alaikum bisawadil a'zam. Orang yang resahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, karena terpengaruh oleh YouTube beberapa dokter kadang-kadang dengan bermacam-macam
membicarakan tentang asal usul daripada dari almarhumlah Perguru Haji Mustafa ini. Ya masih bicara masalah vaksinasi haji itu kan. Kan ini maknya enzim bawi sinal. Wah nanti kapan ke itu tamang ya, tamang ya masih pawak. Jadi ini lagi sama tuh. Anggap barang kayu. Ya sih. Ya itu suntikan. Dalam tosokan jadi kulit misalnya ya anu nih, namun yakin bahwa ya asal enzim babi bernajis semoga lazat tersedih. Lagu itu suntikan. Ya masih anu julukan saya ya luwe ulama singa gua betia turut karena alaikum bisaul azam nu dalam pribadi-pribadi mana sebelum ini asal usulnya karena sadia adalah daripada orang lain tidak diketahui asal usulnya. Kemudian lamun gempa apa dia buat prediksi wah gempa nu dia selalu ganti. Pada malah pirang duhon ini kali. Luwe dan resah. Pada luwe wah pada rarut. Lalu terjadi Tuhan dia kena menjemput. Baru coba dalam gua dalam berkeluput dalam sekian. Jadi namun masalah tsunami, gempa ini buat prediksi wah. Yang prediksi artinya lebih bagus. Pertama misal ente sadu umpama jadi sebagai sesuatu yang positif. Artinya kembali kepada Allah. Mungkin karena rasa takut ini kan kembali kepada Allah atau bergantung. Jadi rajin berdoa, rajin baca kalimat thayyibah lah. Ente misalnya terpengaruh untuk harapnya. Bahkan nih masalah corona ini memang sebelum terjadi gempa ini Arab pada itu mungkin ya si bercerita dia ingat masih dari cerita jemaah ini mami ini anu yang terjadi melanda dunia si musibah ini sopo guru ini yang terjadi melanda dunia dan itu apakah dalam bentuk duhon masih guru ada silena terus apa yang coba ada lamun terjadi masalah musibah si melanda dunia nu enggak tinggalan tempatnya ini. Jadi lamunnya berpendapat tempatnya adalah tempatnya si ngaji, tempat si berkumpul-kumpul. Terus lamun sini artinya tidak tinggalan kebagusan. Dari BB tahu tidak tinggalan kebagusan. Sehingga paling tidak boleh terhindar daripada musibah. Di nomor ini akan terjadi terus corona ini. Berarti kan melanda dunia. Nah ini kan ini prediksi si beberapa si para pengamat secara ilmiah justru si mengamati secara mata batin nih banyak yang tepat tentang corona nih. Jadi itu sendiri cerita di itu arah bahwa musibah melanda dunia ternyata corona. Paranta misalnya tsunami kan melepan bumi selapur kan lagu tetap doang kepada ya makna daripada tidak tinggalan tempatnya artinya tidak tinggalan tempat bagus artinya BMP tahu harus jadi dengan bagus. Nah sekarang juga masih prediksi gempa nih lamun jana lalu bau dendek sadu lalu terpaksa nyedu imbangi nih sih rapat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan husnuzon tadi, seringkali kita ketika melihat fenomena yang bertolak belakang, husnuzon saja, yakin saja. Ternyata husnuzon itu seringkali menghilangkan sebuah keutamaan. Misalnya saja kemarin husnuzon saja pemerintah sudah mengatakan ini bahaya jaga jarak, akhirnya banyak yang hilang. Nah, kita kehilangan keutamaan. Sekarang ini kita berhusnuzon dengan ketika vaksin ini sudah dilegalisasi oleh pemerintah MUI dan sebagainya, kita husnuzon tidak akan berdampak negatif. Tapi ketika kita mencoba berhusnuzon, namun prakteknya di masyarakat banyak mengalami keresahan. Nah,
bagaimana jika nantinya Pelaksanaan kita husnuzon. mencoba, artinya ketenangan kita, husnuzon kita itu lebih banyak terhadap isu-isu yang berkembang. Katakanlah, ini isu-isu, tapi kita berhusnuzon terhadap isu itu. Kayaknya isu itu yang lebih benar nantinya, kalau itu yang buat kita tenang. Nah, bagaimana cara menentukan apa indikator bahwa inilah tempat kita berhusnuzon supaya kita itu artinya lebih tepat lah menempatkan atau Bersuzon. mengatakan husnuzon itu baik. Sekian, terima kasih. Husnuzon tidak ada ruginya, walaupun mungkin berbeda kenyataannya dengan apa yang kita yakini. Karena seringkali memang husnuzonnya adalah berbeda kaca kenyataan. Tetapi kenyataan yang berbeda dengan keyakinan lo bagus juga sebenarnya. Bagus juga. Misalnya Mas Bro, kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan suatu bencana yang kalau memang kita ditimpa oleh penyakit ya sakitlah kita, kalau enggak ya enggak misalnya. Kalau ternyata sakit, berarti sakitnya itu lebih bagus. Sakitnya lebih bagus. Dengan maksud vaksin, kita yakin bahwa ini adalah merupakan suatu yang diteliti berdasarkan teliti secara ilmiah, walaupun mungkin yang hasil penelitian kan boleh jadikan berlawanan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Lalu ternyata lebih banyak yang menilai adalah dengan hasil yang positif, karena memang pada dasarnya kan penelitian berdasarkan hipotesa. Nah setelah hipotesa ditindaklanjuti, kemudian apakah dia positif atau negatif sesuai dengan hipotesa atau tidak tergantung daripada dari mana dia mulai penelitian. Nah terus timbul husnuzon, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa saat itu kita disuruh untuk apa? Untuk mulai bahwa kenyataan yang berbeda ini juga termasuk baik, termasuk bagus. Misalnya memang secara manusiawi kok kemudian mati jadinya dengan sebab vaksin nih misalnya. Keadaan mati dan sebab vaksin ini berarti kita harus menyatakan bahwa kematiannya juga lebih bagus ketimbang dia hidup. Nah, dia harus. Karena apa? Kalau dia diberikan hidup mungkin dia akan lenggang-lenggong lupa kepada Allah. Dan untuk memutuskan rantai dosa yang disebabkan hidupnya lama, lebih bagus yang dipangkas dulu mati lebih bagus. Nah, itulah ya. Jadi banyak hal memang kadang-kadang seringkali apa yang kita yakini berbeda dengan kenyataan. Artinya kita yakin bahwa ini bagus, ternyata tidak bagus. Maka menurut kita tidak bagus secara zahir, tapi menurut Allah itulah yang terbagus yang harus berlaku kepada orang ini. Karena memang ialah merupakan suatu bukti keterbatasan kita dalam meyakini sesuatu, kadang-kadang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Karena benar istilah ilmu yakin gair mutabiq lil waqi' menurut Imam Malik. Dari banyak hal yang kita yakin tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya malah itu yakin kita dipengaruhi bahwa sesuai dengan hasil prediksi akan terjadi gempa. Yakin sehingga sekian banyak yang resah. Ternyata tidak terjadi gempa. Padahal itu siap-siap, bertobat, masih buka di istighfar. Ternyata terjadi gempa kan. Berarti seolah-olah sia-sia tobatannya. Wah itulah yang terbagus. Jadi pokoknya husnuzon tidak pernah ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kang Guru yang dimuliakan Allah, para jamaah yang terhormat, seperti yang ditanyakan ini, bagaimana kita maklumi bersama bahwa kita melaksanakan sholat dari niat takbiratul ihram sampai akhir daripada sholat tahiyatul akhir. Yang tanyakan itu terkait dengan istighfar, kata guru. Nabi rahasia daripada istighfar di dalam kita melaksanakan sholat. Kenapa kita istighfar setelah kita melaksanakan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang faedah daripada istighfar ini adalah untuk menampal ketika ada kekurangan dalam sholat kita, sehingga baik mungkin kurang dalam sunat abad, sunat hayat, karena sempurna kita lakukan misal tapi mungkin caranya yang kurang.
maka dengan istighfar bisa tertampal. Adapun menurut keterangan ngone bahwa antara tobat dan istighfar. Jadi kita melakukan sholat itu sebagai bentuk daripada pembuktian kita benar-benar tobat. Lalu dia beristighfar, berarti kita tobat doang, dia beristighfar dengan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian justru begitu selesai salat kita astagfirullahaladzim. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi untuk menampol sesuatu yang kurang atau untuk memangkas sesuatu yang lebih yang sesungguhnya tidak kita lakukan, kita lakukan. Misalnya lah, umpama memang kan Arab isi berpendapat bahwa lawan bergerak anggota belik kali batal sembahyang. Arab mengatakan dia batal. Nah, jadi kesimpulannya kita padukan antara yang mengatakan batal dan tidak batalkan, maka ini merupakan suatu kelebihan yang mungkin bisa mengganggu kesempurnaan sholat. Maka istighfar untuk memangkasnya. Jadi kurangnya itu ditimbul dengan istighfar, lebihnya juga dipangkas oleh istighfar. Nah, itulah sebabnya disunatkan paling tidak astagfirullahaladzim. Kita gaji mari kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seke pertanyaan. Terkait kencaan niki barusan dua pertanyaan yang kayaknya sepertinya sama, cuman ada orang yang sebut nama. Ngapain kita harus vaksin? Karena Allah sudah menjatuhkan kita kebal gitu. Dia beralasan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua niki tentang gempa bumi yang barusan juga niki. Nah, salat yang dianjurkan setelah gempa niki kang ke Bulughul Maram niki 6 rakaat, 6 kali ruku dan 4 kali sujud niki salat tapi niki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam kitab Al-Buniyah, yang adalah salat iktifa. Salat iktifa ya kembali yang cerita salat iktifa, jadi buru-buru darah lain, darah corona ini terus langsung kan bahkan diiti salat iktifa baik kelem maupun kejelu. Pas di waktu selesai salat iktifa ke kelem marah laun datang yang bar marah gulung lah. Lagu gulung ini berisi naga, plek-plek naga. Sangat pelik, sangat menakutkan. Aku asal liwat, lihat gubuk ini, ya teri doang hancur langsung mati, langsung mati. Dan ini berarti salah satu daripada faedah salat sunat iktifa. Nah, termasuk masih gempa ini. Sebenarnya lamun salat sebelum terjadi setelah gempa Bulughul Maram adalah sebenarnya salat silparan salat tumakninah, artinya untuk minta ketenangan sehingga tidak terlalu panik lah, sehingga kan macam-macam cara untuk menghilangkan panik kami supaya untuk masa pemulihan segala macam. Nah, yang paling tepat adalah anti narak kunut dazila, kemudian termasuk salat sunat iktifa, termasuk salat tumakninah. Karena salatnya memang banyak, memang jarang perlakuan. Termasuk salat hifzul iman. Salat hifzul iman. Salat hifzul iman ini sangat penting. Setelah salat taubat, salat hifzul iman. Pada 2 rakaat lah makanya. Cuma niat doa akan berbeda. Barat sekian banyak gawe salat hanya dibedakan dengan niat. Misalnya tentang surat terbaca setelah setelah Al-Fatihah rakaat pertama, ya doang baca kuliah Al-Kafirun kok. Rakaat kedua Qul Huwallahu, walaupun salat itu berbeda-beda. Hanya niat yang beda yang ini. Nah, kemudian termasuk salat tumakninah ini adalah untuk mencari sebuah ketenangan, tidak terlalu perpanjangan panik deh. Sehingga kalau perpanjangan panik ini boleh jadi stres. Stresnya pun ini menimbulkan penyakit. Nah, kemudian termasuk adalah masalah soal vaksinasi ini, maka lebih bagus husnuzon. Dalam tahu husnuzon ini dia susah, dia sedih, dia terasa. Justru untuk menghilangkan keresahannya adalah ajak masyarakat untuk husnuzon. Alaikum bisawadil azan. Sehingga bro boleh jadi bahaya daripada keresahannya adalah lebih besar daripada bahaya seandainya ini negatif hasilnya vaksinnya, lebih boleh bahaya daripada keresahanmu. Karena pada selalu berpanik, pada panik dia lalu berusaha marah terjadi gempa.
Untuk makan di mana dulu pengawian. Jadi namanya yang butuhkan camping sinan kan kena gempa malik jemaah pohon dinara artinya boleh ngumpulan camping dua padahal kan ada kiamat anda itu doang di depan padahal ya turun pengawian. Karena tidak sampai terjadi ini jadi keresahan boleh jadi lebih boleh akibat daripada sekedar Arab akibat negatif daripada vaksin yang belum dibuktikan secara real. Adapun apabila terjadi beberapa kasus misalnya, nah ini perlu mengadakan pembuktian yang secara empirik yang lebih teliti. Apakah benar pengaruh daripada vaksin ini menyebabkan karena presiden mati itu misalnya? Apakah benar atau tidak? Atau memang itu merupakan cara daripada seorang reporter hoax. Jadi ialah memang perangkat daripada husnuzon. Karena Imam Ghazali menyebutkan dengan jahat doang dia diganggu para jahat. Husnuzon masih. Karena apa? Boleh jadi terlebih lagi daripada dengan anulah ia jadi perangkat bahwa teori Imam Ghazali tentang husnuzon ini tidak akan pernah rugi. Nah cukup sudah.